Halo semuanya, pernahkah kalian membayangkan bahwa panas dari dalam bumi bisa digunakan untuk menyalakan lampu di rumah kita? Mungkin terdengar seperti sesuatu dari film sains, tetapi kenyataannya teknologi ini benar-benar ada dan sudah digunakan di Indonesia. Teknologi tersebut dikenal dengan nama pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang biasa disingkat PLTP. Indonesia termasuk salah satu negara dengan potensi panas bumi terbesar di dunia. Hal ini karena Indonesia berada di wilayah cincin api Pasifik, yaitu jalur gunung berapi aktif yang membentang, mengelilingi Samudra Pasifik. Kondisi geografis ini membuat Indonesia memiliki banyak sumber panas alami di bawah permukaan tanah. Beberapa wilayah yang sudah dimanfaatkan sebagai lokasi pembangkit panas bumi antara lain Dieng di Jawa Tengah dan Gunung Salak di Jawa Barat. Di lokasi-lokasi tersebut, panas dari dalam bumi diubah menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh masyarakat. Lalu, sebenarnya dari mana panas bumi itu berasal? Di dalam perut bumi terdapat magma, yaitu batuan cair bersuhu sangat tinggi. Panas dari magma ini memanaskan air tanah yang berada jauh di bawah permukaan. Ketika air terkena panas yang sangat tinggi, air berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap inilah yang menjadi sumber energi utama dalam PLTP. Sekarang, bagaimana proses perubahan panas bumi menjadi listrik? Prosesnya dimulai dengan pengeboran sumur produksi. Sumur ini dibuat hingga kedalaman tertentu untuk mengambil uap panas dari dalam bumi. Setelah uap berhasil diangkat ke permukaan, uap dialirkan melalui pipa menuju turbin. Saat uap panas bertekanan tinggi mengenai baling-baling turbin, turbin akan berputar dengan sangat cepat. Turbin tersebut terhubung dengan generator. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke jaringan listrik dan akhirnya sampai ke rumah-rumah, sekolah, dan berbagai fasilitas lainnya. Tanpa perawatan yang baik, pembangkit tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Bahkan, kerusakan kecil dapat menyebabkan gangguan besar dalam produksi listrik. Sistem maintenance pada PLTP dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Salah satu perusahaan yang berperan dalam pengembangan panas bumi di Indonesia adalah PT Pertamina Geothermal Energy yang mengelola berbagai wilayah kerja panas bumi untuk mendukung energi terbarukan nasional. Namun, agar semua proses ini berjalan dengan baik, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan, yaitu sistem maintenance atau perawatan. Tanpa perawatan yang baik, pembangkit tidak akan dapat bekerja secara maksimal. Bahkan, kerusakan kecil dapat menyebabkan gangguan besar dalam produksi listrik. Sistem maintenance pada PLTP dilakukan secara terencana dan berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi panas bumi yang besar karena berada di jalur cincin api, sehingga PLTP menjadi sumber energi listrik yang ramah lingkungan. Berikut adalah 5 contoh PLTP di Indonesia sebagai pemanfaatan energi terbarukan. PLTP Lahendong yang terletak di Sulawesi Utara. Pembangkit ini dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk dan memiliki kapasitas sekitar 120 MW. Energi listrik dari pembangkit ini membantu memenuhi kebutuhan listrik di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Selanjutnya ada PLTP Kamojang di Jawa Barat. Pembangkit ini dikenal sebagai PLTP tertua di Indonesia dan dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy Tbk melalui area Kamojang. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 235 MW dan telah beroperasi sejak tahun 1983. Kemudian terdapat PLTP Wayang Windu yang berlokasi di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Pembangkit ini dikelola oleh Star Energi Geothermal Wayang Windu Ltd, anak perusahaan dari PT Barito Renewables Energy Tbk, dengan kapasitas sekitar 227 MW. Operasinya dilakukan melalui kerjasama dengan PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. Pembangkit berikutnya adalah PLTP Dieng yang terletak di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. PLTP ini dikelola oleh PT Geodipa Energi Persero dengan kapasitas sekitar 60 MW. PLTP Dieng memanfaatkan energi panas bumi dari aktivitas vulkanik di kawasan tersebut, di mana uap panas dari dalam bumi digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator listrik.
Proses ini menjadikan PLTP sebagai sumber energi yang ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang relatif rendah dibandingkan pembangkit berbahan bakar fosil. Selain itu, ada juga PLTP Lumut Balai yang berada di Sumatera Selatan dan dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energi Tbk area Lumut Balai. Pembangkit ini memiliki kapasitas sekitar 110 MW dan membantu menyuplai listrik untuk wilayah Sumatera. Selanjutnya, PLTP Sarula adalah salah satu pembangkit listrik tenaga panas bumi terbesar di dunia yang berada di Tapanuli Utara dengan kapasitas sekitar 330 MW dari 3 unit pembangkit. Proyek ini dikelola oleh Sarula Operation Ltd bersama PT Pertamina Geothermal Energi dan listriknya disalurkan ke PLN untuk memenuhi kebutuhan energi khususnya di wilayah Sumatera. PLTP ini menggunakan teknologi combined cycle, yaitu memanfaatkan uap utama dan sisa panas secara maksimal sehingga lebih efisien. Dengan proses kerja yang tetap sama seperti PLTP pada umumnya, uap dari dalam bumi memutar turbin dan generator, lalu dikondensasikan dan diinjeksikan kembali agar sistem tetap berkelanjutan. Bagaimana teman-teman? Pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) menunjukkan bahwa kekayaan alam Indonesia dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi yang bersih, andal, dan berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi serta sistem perawatan yang baik, energi dari dalam bumi mampu menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan listrik tanpa merusak lingkungan. Mari kita bersama-sama mendukung pengembangan energi terbarukan khususnya panas bumi demi masa depan yang lebih cerah. Karena dari langkah kecil dalam menjaga dan memanfaatkan alam secara bijak, kita turut berkontribusi dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi generasi mendatang.